Ya, teman-teman, hari ini tanggal 17 bulan 10 ini sudah mulai stabil ya. Dan kita langsung bahas aja ke IISG kita. Dan terus mohon maaf teman-teman ya apabila ada beberapa emiten teman-teman yang mungkin belum dibahas karena mungkin keterbatasan waktu saya, terus keterbatasan juga untuk videonya, takutnya kalau terlalu lama juga nantinya membosankan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya upayakan siapa yang masuk duluan lah itulah yang akan kita bahas, ataupun ada beberapa teman-teman kita yang beberapa emiten samaan ya mungkin itu akan kita bahas ya. Baik teman-teman yang sudah dikasih tanda lope-lope berarti udah masuk watchlist untuk dibahas. Baik teman-teman, dan pertanyaan selain update saham mungkin akan diluangkan waktu setelah biasanya saya meluangkan waktunya jam istirahat pertama atau sesudah penutupan market lah seperti tadi ya. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan beli, ini adalah emiten teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Siapa tahu analisa saya dengan teman-teman ada kesamaan. Apabila tidak ada kesamaan ya mungkin suatu saat akan diambil gitu ya. Ataupun suatu saat kita akan memberikan analisa yang sama-sama gitu, pada akhirnya akan seperti itu. Mudah-mudahan. Baik, langsung saja ke IHSG kita. Karena ini adalah yang pertama. Terus nanti teman-teman kalau ada yang untuk pagi harinya nanti saya kasih tanda di atasnya pagi hari gitu ya. Biar kelupa, biar nggak lupa teman-teman ya. Karena tanggal 18 pagi hari kan saya harus upload berdasarkan hari gitu teman. Mungkin nanti akan saya kasih terangan pagi hari transaksi tanggal 17 contohnya gitu ya. Jadi sehari sebelumnya. Baik teman-teman, IHSG kita optimis ke 8.000. Terus hari ini transaksi luar biasa 1,9 triliun untuk porennya masuk. Tapi untuk transaksinya hanya 10,7, tidak jauh beda dengan yang kemarin. Kemarin juga cuma 10 triliun ya. Oke teman-teman, kita langsung bahas pola. Karena yang masuk pertama kali pola ya. Yang sejak kemarin ini sudah sekitar hampir 1 harian ya belum dibahas ya. Mohon maaf ya. Terus ini teman-teman, pola ini masuk ke FCA. Masuk ke FCA, kata teman kita ini pola ini yang megang masyarakat sedikit. Nah, saya tidak melihat dari situ dulu ya. Tapi saya lihat dari isiannya dulu. Nah, isiannya dulu ini teman-teman, seperti teman-teman lihat isi kan FCA ya. Pengambilan lebih banyak daripada penjualan. Artinya kecenderungan naiknya ada ya ini ya. Terus Smart Money sudah mulai masuk. Terus bandar lokal barusan masuk ya sedikit ya. Cuman Poren ya tidak melakukan apa-apa semenjak dia jualan pada tanggal 13 Juni. Jadi kemungkinan dia akan up ya, atau enggak mau diakumulasi sama bandarnya ya. Lihat di sini teman-teman udah mulai hijau royo-royo tapi sedikit-sedikit gitu ya. Semenjak dia ngambil sedikit keluar, sekarang lagi pada posisinya ngambil tapi sedikit gitu ya teman, sedikit banget gitu ngambilnya ya. Pada ini udah di harga 13 ya. Sempat murah sih di harga 8 perak gitu ya. Cuman sekarang udah 13, masih belum mengambil secara signifikan. Kita lihat untuk pola bagaimana. Kita akan tunggu sebenarnya teman-teman untuk saham-saham yang FCA ini kita akan tunggu di harga 50-nya ya. Kita lagi nunggu namanya saham FUTR yang sedang lagi manggung sekarang, udah keluar dari harga 50 tapi masih FCA. Kita akan tunggu berapa hari setelah keluar dari FCA, kalau istilahnya hanya karena awalnya itu bukan disuspend karena FCA karena 50 di harga 50-nya udah terlalu lama gitu ya. Jadi ini untuk saham-saham FCA lagi nunggu untuk keluar dari harga di bawah 50-nya teman-teman ya. Ini yang ngambil untuk kita lihat untuk 1 bulan dulu ya. 1 bulan dulu ini yang ngambil banyak NI, GR, KK, RG sih yang ngambil sih, bukan retail ya. Kecenderungan ada bandar yang ngambil. Kita di pasar nego, hampir tidak ada sama sekali pasar nego ya. Kalau Poren sih nggak ada sini ya. Poren sini tidak ada. Kita lihat dari mulai tanggal 5 September karena di situ ada titik pembuangan sama titik pengambilannya. Di sini ya tanggal 5 September. Kita lihat domestik. Ada YP, IBQ, TP tapi ngambilnya nggak sampai jutaan teman-teman ya. Minimal harusnya 500 ribu lot atau enggak 100
1 juta gitu ya. Di sini juga di di negonya sudah tidak ada teman-teman ya. Nah, ini pengambilannya tidak terlalu signifikan teman-teman ya. Tidak terlalu banyak ya, tapi yang ngambil lumayan juga sih broker-broker beken ya. BQ ngambil, KK yang ngambil, PD ngambil ya. Walaupun ada beberapa retail ini emang kayak YP suka ditambangin sama retail terus ya. Terus PD juga sama kayak retail, NI juga sama. Tapi mudah-mudahan si BQ ini walaupun retail atau YP atau retail atau KK ditempel sama retail, tapi mudah-mudahan yang si barang lokalnya inilah yang ngambil begitu banyak. Kali di sini lumayan ada pengambilannya hijau royo-royonya ya. Baik teman-teman, untuk pola seperti itu ya. Mudah-mudahan kita akan berupaya untuk FCA yang di bawah 50 itu keluar dari harga 50-nya aja dulu ya. Untuk selanjutnya nih kita harus update berdasarkan isian bandarnya aja. Sekarang posisinya bandar lokal cenderung mengambilnya sedikit-sedikit ya, tidak terlalu banyak sampai ke jutaan lot gitu ya. Baik, selanjutnya ada PMMP. PMMP. Kondisinya seperti apa sekarang PMMP. Ini garis yang saya gariskan udah kendor ya. Kita pindahkan ke sini deh. Sama ini satu lagi nih. Ini candle bullish teman-teman ya. Ini candle bullish nih. Ini terjadi candle bullish pada tanggal 11 dan bullish beneran. Kalau ini bullish habis bullish ke atas diturunin lagi, tapi bagus dia nutup gap. Nah, ketutupan gapnya kan. Cuman dia diturunin lagi ya. Nah, dia meninggalkan lagi si ekor hijaunya. Nah, ini dia teman-teman sudah meninggalkan si kepala merah. Artinya untuk ke arah atas sudah ada ya. Kalaupun dia dibawa ke bawah, kalau tidak lepas daripada 137 atau pas 137-nya ada pantulan, itu akan lebih baik. Cuman kalau dia tidak lepas dari MA 10-nya ya berarti uptrend ini teman. Tapi udah konfirmasi dia mau ke arah atas. Dia sengaja diturunin biar menutup gapnya aja teman-teman ya. Kalau menurut saya seperti itu. Target yang sesungguhnya saya di angka 239-nya, 240 lah ya. Apabila besok melewati angka 203 berarti fix dia mau ke arah 239, karena di sini ada titik tolaknya. Dia mau uptrend atau tidak ya. Ini juga lagi berusaha untuk uptrend. MA 10-nya udah mulai di bawah candle dan sudah ada si kepala merah. Ya mudah-mudahan besok ada konfirmasi. Walaupun ada turun biarin aja. Apalagi kalau naik gitu ya, kita bersyukur bisa naik cepet ya. Isian. Nah, isian saya kabarkan secara candle bagus. Cuma secara isian bandar lokal lagi ngebuang selama 4 hari. Jadi dia ngebuang di arah atas. Foreign juga sama 2 hari ini ngambil. Kita lihat posisinya maaf. Si foreign emang cenderung dia sedang ngambil, dia keluar ya. Lihat di sini teman-teman nih. Sedang ngambil, dia keluar, ngambil juga keluar. Jadi artinya si foreign terus ngambil menyisakan barang gitu ya. Nah, kita akan lihat proses foreign dari sini aja ya. Dari tanggal 7 Oktober aja, jangan jauh-jauh ya. 7 Oktober. Kita lihat untuk foreign, siapa tahu ada yang bagus. CC teman-teman ya. 47.000, kita lihat grossnya. Dia ngambil 153, keluar 106. Artinya betul ya si CC lah yang memimpin sama si AK. Tapi si AK udah mulai sedikit stoknya, YU juga udah mulai sedikit, tinggal CC yang masih banyak, lumayan. Nah, makanya dia saya cenderung sih kalau dia jualan di atas ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau dia jualan di atas kan enak gitu. Jadi kalau dia dibawa ke bawah tidak jeblos jadi MA 20-nya artinya masih aman, masih bisa uptrend. Tapi kalau udah jeblos MA 10-nya hati-hati bisa ke area 140 bahkan ke area 122 120-nya, karena di sini ada si ekor hijau yang suatu saat akan kembali lagi ya. Seperti itu untuk PMPMP. Lanjut untuk Feren ini emiten IPO ya. Emiten IPO, kita spill aja ya. Saya belum ngasih keterangan. Nah, kita akan bahas nanti IPO untuk tahun 2024 ya. Nah, udah saya tulis ya IPO ya, IPO parent ya. Parent ya. Kita akan bahas nanti ya. Nah, untuk spill aja sebentar. Ini tadi terjadi pengambilan daripada foreign dikit ya. Kita lihat foreign siapa yang ngambil. Ada YP 1,4 ribu. Caca juga ngejual dikit ya. Ini sedikit transaksi teman-teman untuk foreign ya.
Kita lihat bandar lokal. Nah, bandar lokal bagus teman-teman, dari mulai tanggal 9 Oktober. 9 Oktober dia ngambil teman-teman ya. Nih ngambil ya. Untuk lokal. Siapa yang ngambil? XA, DR, GR, ZP. Ini broker bagus teman-teman ya. Yang keluar siapa? Teman-teman kita ya, sama sedikit MG lah gitu ya. Keluar. Jadi ini udah ngasih tanda teman-teman dia mau ke arah sini. Kita tunggu aja konfirmasi. Ini kan belum ada konfirmasi teman-teman untuk apakah dia akan ke atas atau ke bawah. Tapi secara candle si ekor merahnya sudah ada nongol ya. Di sini nih udah nongol ya. Di area 195-nya. Mungkin ke angka 209-nya bisa. Ingat, saham yang baru listing atau IPO adalah hak milik bandar ya. Teman-teman perhatikan aja, ini si bandarnya lagi akumulasi, Smart Money juga udah mulai masuk. Cuman hati-hati gocekannya. Kalau bisa ketika udah cuan udah bungkus aja. Jangan sampai teman-teman ketika beli di atas seperti saham ISEA ya. ISEA diturunin ke bawah, digejretin ke bawah, sekarang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, lagi penstabilan dulu seperti ISEA ya. Di Veren ini sekarang lagi diakumulasi sama bandar lokal dan cenderung sedikit ada pengambilan dari porennya ya, tapi sedikit. Oke, lanjut. Kita ada Mari. Mari pertanyaannya SQ akumulasi katanya. SQ akumulasi bagaimana katanya. SQ akumulasi, SQ masih ngambil ya hari ini. Kita cek untuk tanggal 16-nya. SQ masih ada, SQ masih ada untuk tanggal 15, tanggal berapa nih? Sampai tanggal berapa? Tanggal 15 ya. SQ masih ada barangnya 752 ya, 752, 752 masih ada barangnya teman-teman ya. Kita gabungin deh ke angka pas pengambilan 14. Ya, si SQ ngambil 904. Artinya ternyata si SQ ini bukan dari bagian bandar teman-teman ya. Nah, ini emang diangkat sama bandar di sini ya, di area tanggal 15. Ternyata si SQ itu bukan bandar. Pas digabung-gabung ternyata dia malah ngambil ya teman-teman ya. Kita cek dulu deh tanggal 14 siapa yang memangkas harga. Nah, tanggal 15 ini nih, tanggal 15. Tanggal 14 dulu deh. 14 kan dia ngambil ya. Nih SQ ngambil ya 151. Ketika ke atas 15 ngambil lagi ya kan. Lagi di atas banget 788 kan. 788 ke 866 ngambil lagi kan. Sekarang 17 ngambil lagi. Nah, ya. Itu yang menjadi pertanyaan. Berarti si SQ ini bukan bandar, tapi emiten, broker di luar bandar daripada Amari. Cuman dia emang golongan dari market maker. Jadi gimana yang bilangnya ya? Jadi ini si SQ itu adalah mungkin gerombolan dia ataupun enggak teman-teman dia, tapi bukan bagian dari bandar ini. Cuman dia suka ngebandarin gitu istilahnya. Jadi yang bisa ngelawan sebuah bandar emiten ya bandar luar gitu kan. Ataupun ya mereka emang kerjasama gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini SQ masih di dalam teman-teman ya. SQ masih di dalam. Jadi kemungkinan di up bisa teman-teman. Ini juga masih ditahan, gak terlalu jauh ya. Dari angka 68 ke angka 62 gitu ya. 68 ke 62 berapa poin tuh? Hanya 6 poin aja ya. Nah, dia sudah ngasih tanda teman-teman ya, pola itu dikening muka atas lagi ya. Nah, ini kan udah gocapan nih. Nah, tinggal siap-siap aja teman-teman ya. Siap-siap aja walaupun bandarnya buangan. Cuman si SQ belum keluar, kita akan lihat aksi si SQ itu di mana gitu. Nah, ini udah meninggalkan gap teman-teman ya. Gap up artinya dia mau ke bawah lagi. Makanya hati-hati aja. Usahakan kalau udah naik seperti ini scalpingan aja teman-teman. Kita akan lihat ke belakang tanggal berapa ya. Kita lihat mari ya. Mari kita mencangkul. Mari kemari. Saya mau lihat dulu tanggal berapa dia ada ketinggiannya. Berarti di area tahun 2023 teman-teman. Saya cek aja enggak apa-apa, 2023 ya. Kita cek ya. Nah, teman-teman di sini ada gap ya, gap yang harus ditutup, sekalian juga ada kepala merah ya.
Nah, udah saya cek ini kan tadi, maaf ya teman-teman agak terpotong-potong dikit ya. Nah, teman-teman perhatikan teman-teman deh untuk area-area harga 85-nya, harga 85-nya 84 ya. 84 di sini ada gap teman-teman ya. Kita tahu ini di sini ada gap deh. Ini mudah-mudahan dengan adanya pengangkatan seperti ini menjadikan emiten ini bisa diangkat lah ya teman-teman ya. Nah, juga ada gapnya jauh banget ya. Nih, itu gap ya harus ketutup. Nah, yang paling tingginya di angka 135 ya. Jadi teman-teman targetnya mungkin yang terdekatnya ada di si kepala merah. Ini ya. Nih, 67. 67 ada nggak? Kita ke depanin lagi ya 67, kalau enggak kita hapus. Terus ada di gap di 84 ya. Nah, itulah target-target yang akan segera tereksekusi gitu. Nah, ini udah kejemput ya. Yang ini ya, hapus ya. Berarti tinggal yang target yang mana tadi? Nah, yang ini nih, di angka 84 ya. Mudah-mudahan 84 bisa tercapai dengan baik dan benar ya. Ya, hati-hati aja, ini kan lagi pada mau diturunin, bukan mau diturunin, udah diturunin, bandar lokal udah ngejual tapi ditampung sama si SQ. Terus si kepala merah udah nongol, ini juga ada tarikan dari bawah, kemungkinan ke atasnya bisa ya, bisa ke 84 sesuai dengan si kepala merah sama si gap ya. Kita targetnya ke sana aja. Karena ini sudah lama teman-teman ya, udah nganggurnya udah lama dari bulan April sampai sekarang mau masuk bulan November Oktober pertengahan. Oke teman-teman, seperti itu ya kronologisnya. Jadi si bandar lokal cenderung keluar, cuman ada yang nampung si SQ ya. Jadi SQ itu adalah bukan dari Bandar Mari, tapi dia keluar dari Bandar Mari dan dibarengin dengan adanya si YB. Ya, YB luar biasa di sini teman-teman ya. YB masih ada 84.000, teman-teman kita juga masih ada ya. Kemungkinan ke atasnya ada kemungkinan ke atasnya ada. Tinggal nunggu aja konfirmasi daripada bandar lokal apakah mau ngambil lagi atau tidak, atau menjadi lawan seimbang dari si SQ ya. Dan Poren ada yang ngambil dikit teman-teman. Poren ada nggak? Tanggal 17 deh. Kita lihat tanggal 17 apa Poren ngambil AK sama CC scalping. Aduh sayang banget ya CC scalping ya. Cuma sedikit sih dia ngetes kali ya. Padahal kalau ada si CC ngambil saya bilang go. Si AK soalnya yang ngambilnya ya. Bagus sih AK sih, bagus teman-teman. Cuman performanya lebih bagus si CC ya untuk pengambilan bawah itu. Oke, kita lanjut untuk MNCN. Terus teman-teman mudah-mudahan setiap emiten-emiten yang mau saya bahas ternyata baru mau dibahas, mudah-mudahan sudah naik duluan ya. MNCN isiannya lagi diisi teman-teman sama bandar lokal dan Poren. Lihat di sana Lihat di sini teman-teman ya. Ini bandar lokal udah ngejual tapi ngambil lagi tanggal 11 Oktober. Kita lihat 11 Oktober. Untuk lokalnya siapa? Ada si DR, BQ, ini si BQ, OSQ tadi ya. BQ, GA, GR, AO, masih AO sedikit ya. Yang paling banyak itu si DR sama si BQ ya. Anggap aja berdua emiten inilah yang ngambil si EP. Lagi jualan biarin aja, emang si EP emang gitu ya, badarnya gitu. Cuman di sini bukan hanya si EP yang menjadi bandar, tapi teman-temannya juga banyak, DR, BQ. Ya sini terdeteksi di MNCN itu ada si DR sama si BQ yang ngambil ya untuk bandar lokalnya. Terus bagaimana? Nah teman-teman perhatikan juga Poren ngambil dari tanggal 11 juga sama. Artinya bandar Poren dan lokal bekerja sama. ZBK ini broker-broker yang susah ditebak ya. Kalau CC yang ngambil mungkin tebakannya beli di bawah jual di atas. Kalau BK kadang-kadang beli di atas jual di bawah. Nah itulah kehebatan BK teman-teman ya. Karena apa? BK itu jauh-jauh udah punya banyak barang, atau enggak emang pola dia jualannya benar-benar keren gitu ya. Yang paling banyak si ZP teman-teman. Secara candle ini kita gedein dikit deh. Ini sudah masih meninggalkan jejak ya teman-teman ya.
Jadi kalau dia turun ke area sinilah, ke area apa namanya, ke area berapa nih, 324, biarin aja untuk menutup gapnya teman-teman, daripada dia ke atas dulu, nanti balik lagi. Lebih baik sekarang balik turun dulu untuk menutup gapnya, atau bahkan dia bisa ke arah 311. Cuman ada cuman ya teman-teman, ketika ini mulai golden cross artinya kan mau ke atas. Jangan perhatikan dulu, tapi perhatikanlah ini mau ke atasnya. Jangan perhatikan dulu, nanti ketika ada putar balik, terlihat ada putar balik gitu, baru dia harus kita memperhatikan adalah candle-candle yang seperti ini gitu ya, atau enggak seperti yang di 311-nya, karena di sini ada gap. Nah, andaikan dia terus ke atas gitu ya, terus suatu saat dia akan balik lagi. Pertandanya apa? Mungkin pertandanya, nah seperti ini. Ini adalah si kepala kembar. Ada si kepala kembar di atas begini menjadi pucuk. Ada yang kepala kembar seperti, nah ini kepala kembar nih. Nih Kak, kayak ada yang pertanyaan, oh kenapa kepala kembar bisa up? Ternyata MA10 lagi pada ini dalam posisi uptrend gitu kan. Nah, makanya kita punya cek ini teman-teman nih, MNCN. Nah, kita cek di sini teman-teman posisinya di mana MNCN itu ya. Mari hapus. Nah, ini MNCN masih murah teman-teman ya. Nah, andaikan masih murah teman-teman, di harga istilahnya harga di sini aja masih murah gitu kan, berdasarkan Bunda Cat gitu kan. Kita lihat 3 tahunan belum keluar. sabar. Nah, kalau 5 tahunan dalam posisi murah banget teman-teman. Tinggal kalian sabar selama 5 tahun. Sanggup nggak? Gitu kan. Di sisi lain emang ini ada bandarnya gitu, si EP ya. Terus 1 tahunannya dalam posisi dia juga murah teman-teman. Artinya baik jangka waktu pendek, agak panjang ataupun panjang, masih dalam posisi murah ya teman-teman. Jadi kalau nyangkut di saham ini bisa average gitu teman, bisa average gitu di sini, malah tenang aja gitu ya. Baik teman-teman, jadi untuk MNCN lagi ada pungutan dari bandar lokal, Poren juga mungut. Ini MA10-nya juga udah golden cross. Cuman hati-hati aja area 324 ya, kan di situ ada gap, ada seekor merah, sama yang agak bawah dikit di 310, yang agak bawah dikit banget di 300-an ya. Target si kepala merah teman-teman ya di 350. Andaikan dia bisa ketembus ini si kepala kembar bisa ketembus, bisa target saya tanggal 1 bulan 9 belum ketembus di 394. Kalau ini yakin, apapun harus optimis dan yakin teman-teman ya. Kalau kalian yakin dengan EP10-nya, udah turun istilahnya average gitu kan, bisa dengan RDN yang lain ataupun dengan RDN yang sama, otomatis kan si harganya istilahnya bisa di tengah-tengah antara pembelian awal sama pembelian akhir, terjadilah istilahnya harga tengah-tengah gitu ya. Nah seperti itu untuk MNC teman-teman ya. Jadi bagus ya, untuk isiannya udah bagus teman-teman ya. Terus ada kajen waktu sering saya bahas tuh kajen ya. Nah ini teman-teman candle bullish nih pada banyak candle bullish, pada nanyain candle bullish atau candle bullish harusnya ke atas. Betul, harusnya ke atas, tapi kagak ke atas ini nih. Ya gimana market maker, saya bilang kalau marketnya mau ke atas ya pasti ke atas gitu ya. Kajen posisinya lagi diambil daripada Poren terakhir juga ngambil teman-teman ya. Poren kita cek deh, cek and recheck dari tanggal berapa nih, 20 September kita ngeloncat ke bulan September ya. 20 September, mana 20 September itu hari Jumat. Nanti Jumat ketemu Jumat. CC yang memimpin 55.000 senilai 465 juta rupiah ya. Porennya bagus teman-teman ya. Kita bandar lokal semenjak dia ngambil per tanggal 9 Oktober dia ngejual. Kita lihat penjualannya siapa yang ngejual. Kita lihat untuk bandar lokal. Yang ngebuang CC lokal XL CP PD HP HP SQ. Berarti ini disinyalir yang menjadi peran si bandar itu adalah si CP sama si PD sama si SQ. Cuman di sini ada si MG, ada si EB lumayan megang walaupun 7.000 ya. Sama 3.000.
Nah teman-teman, kalau ini kan candle bullish, makanya hati-hati aja. Ini ekor, banyak ekornya, kemungkinan dia ngambil dari bawah lagi bisa jadi gitu kan, karena kecenderungannya seperti ini. Tetap saya targetnya ke 102 ya, belum belum apa namanya belum tercapai. Ini juga udah ngasih tahu teman-teman bahwa dia akan ke angka 81 ya. Cuman karena candlenya aja seperti ini, candle bullish semua teman-teman ya. Jadi ini candle ambil dari bawah, open dari bawah ke atasin, open dari bawah ke atasin. Kalau sini kebalikan, open di atas ke bawahin, open di bawah ke atas. Jadi ini seperti yang main-main gitu ya. Di sini bagian merah, di sini bagian hijau gitu kan. Nah, berarti dia udah ngasih tanda ke angka 81-nya ya, sudah mulai mau ke angka 81 karena si kepala merah. Di sini lebih jelas lagi kepala merahnya teman-teman ya, di 102. Apakah yakin ke sana? Harus yakin teman-teman. 1 2 3 4, udah 4 bulan, masa sekarang udah kelimanya ngambil dari bawah ya. Tunggu aja sampai sini teman-teman ya, sampai targetnya. Kalau saya kepala merah aja udah, jangan usah jauh-jauh teman-teman ya, di 102-nya. Oke, kajian seperti itu teman ya. Ada isian dari bandar foreign, cuman bandar lokal lagi jualan dulu, tapi bandar lokalnya masih banyak teman barangnya. Gak usah khawatir, walaupun dia jualan masih banyak barangnya. Apalagi foreign ngambil belum terlalu besar ngebuangnya, ada sih pembuangan cuma sedikit doang lah. Oke, kita lanjut. Ada BSBK. BSBK. BSBK pada itu ya. Ini pada kemarin ada nanyain, wah jangan naik dulu nih, nggak dikasih naik teman-teman, gimana dong? Udah ngambil belum? Jangan-jangan nggak ngambil juga, takut. Nih BSBK udah ada si kepala kembar, artinya mau ke bawah ya. Dan dia cenderung ke bawah. Nah, mungkin tunggu dia dikasih nggak di 56, maksudnya turun ke 56 dengan body ya. Kalau dengan shadow kan udah, tinggal nunggu dengan bodinya aja nih, sanggup nggak dia ke 56 body ya. Coba informasi terakhir bahwa si lokal jualan dulu teman-teman ya, 2 hari jualan dulu nih, biarin aja lah, jualan juga. 16 Oktober 16 17. Nah, teman-teman, si ZP, FJ sama SH disinyalir itulah yang menjadi bandarnya. Tapi di sini XL teman-teman ngambil 2,8. Aduh, gimana dong SL nih? Nggak apa-apa teman-teman, namanya juga kita berusaha untuk ambil yang dari bawah ya. Kenapa XL memimpin? Kenapa jarang yang ngangkat, kata teman-teman ya. Ya siapa tahu nanti ke depan XL juga bisa sebagai underwriter ya. Istilahnya jadi listing di bursa nanti menggunakan XL, kan keren gitu kan, nggak dipandang sebelah mata gitu kan, tapi dua mata dipandangnya. Seperti YP gitu kan. Sebenarnya YP itu retail, cuman karena dia sering away, terus banyak yang isu ikut foreign juga ada, terus away juga, bukan away juga, bandar juga suka dipakai gitu. Jadi si YP itu kadang-kadang scalpingan juga keren. Nah ini XL itu udah broker XL itu udah ngikutin gitu, seperti YP scalping. Sekarang ada bandar foreign di XL, contohnya di Goto, sama ada lagi kemarin saya lihat di mana gitu ya. XL foreign itu udah mulai berkembang biak, cuman belum menentukan pilihan mau jadi bandar atau tidak gitu kan. Bukan mau dimasukin bandar atau tidak. Kalau smart money udah banyak yang masuk teman-teman ya untuk SL itu. Oke, kita lanjut. Nah ini kalau foreign teman-teman, kalau foreign cenderung ngambil dari udah jauh-jauh hari ngambilnya dari sini nih, awal muasal ngambil nih dari sini tanggal 8. Foreign mah keren. Ada pembuangan ngambil lagi ya, ada pembuangan di sini sedikit ngambil lagi. Kita periksa deh terakhir berapa hari ngambil lagi, 3 hari ya, 15 Oktober. Nah ini bagian 15 Oktober bagian foreign ya C teman-teman. Udah fix ke atas ya. CC itu 3 hari ini ngambil 791, ngebuang 417, berarti masih ada sisa, artinya dia jual beli juga. Tapi masih banyak barang 374 ribu lot. Terus CC juga masih megang 2,2 miliar. Secara candle juga ini masih banyak banget barang daripada bandar foreign, cuman nanti kritik daripada bandar lokal mungkin untuk menguji teman-teman aja gitu, apakah pada katos apa enggak. Ternyata teman-teman kita tanggal 17-nya tanggal 17-nya
masih ngambil juga nggak jadi masalah, bagus berarti ya. Nah, hati-hati ya di 56-nya ya. Hati-hati 56 untuk area supportnya ya. Ini belum uptrend teman-teman ya. MA10-nya kembali lewat dibanting lagi. Nah, sampai itu teman-teman, yang penting jangan kejeblos dari 56 ya. Kalau 56 jauh bisa ke angka gocap itu ya. Pada trauma jadi gocap ya. Kalau selama masih poren masih ngambil di area-area bawah, kemungkinan dia lagi betul-betul lagi ngumpulin strategi dulu, lagi ngumpulin dana-dana, bukan, lagi ngumpulin barang dulu sesuai dengan target aja teman-teman ya. Lepas dari 61-nya kemungkinan dia akan ke atas, mungkin bisa lebih dari ini, udah ketembus ya, bisa melebihi candle yang di 62-nya, kemungkinan ke 77. Target kita itu tetap di 95 ya. Kita akan buktikan si kepala merah ini benar-benar punya taji yang baik ya. Oke teman-teman, BSBK masih ada pembuangan dari Bandar Loka, cuman poren ngambil terus ya. Seperti itu informasinya. ADCP ya, ADCP Adi Komputer Properti, bukan komputer, komuter, bukan komputer, komuter. Untuk ADCP sebenarnya poren ngambil teman-teman ya, tidak sekali signifikan, cuma ngambil, ada berapa dia kosong, terus dia keluar lagi, pasti harga gocapnya dia keluar lagi, terakhir dia ngejual. Nah, tapi hari terakhir ini tanggal berapa? 17 Oktober itu ada pengambilan daripada domestiknya ya. Domestiknya itu ada si Bandar Loka, ada si DR, si EMI, sama si CP, si RB. Artinya ini DR, MI, CP, RB adalah bagian daripada market maker. Siapa tahu di antara di salah satunya, karena ini kemarin. Oh gitu, baik sayang. Maaf ya rusak ya. Sini, oke, betulin dulu ya. Oke deh. Makasih sayang ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Kemarin sempat diangkat kan ke angka 52 ya, menembus shadow. Tapi kalau pertanda udah ada seperti ini teman-teman, artinya dia beli angkat kok teman-teman, tinggal kalian sabarnya aja. Bandar Loka juga udah mulai ngambil lagi gitu kan, setelah dia pembuangan ternyata mau lo ngambil, karena mungkin udah dari bulan apa nih, udah ada tanda-tandanya muka atas sebenarnya. Cuma smart money lihat teman-teman, smart money sudah kemarin udah mulai bergejolak, ternyata hari ini 2 hari ini jualan ya, dan dia jualan dengan memasukkan candle ke 52, artinya dia mencoba untuk memperkirakan berapa besar sih antusiasme istilahnya pemegang saham untuk keluar gitu kan. Ya. Oke teman-teman, target saya di 55, nggak jauh-jauh dulu. Nanti kalau udah ada agak pegangan lagi, mungkin nembus ke 52 dan diam, bisa jadi ke 55. Harap bersabar aja, karena Bandar Loka sekarang lagi ngambil lagi. Poren cenderung keluar cuma sedikit ya, baru sedikit, dari pengambilan agak banyak baru sedikit, tapi kendalanya panjang. Tapi secara diagram dia masih ada posisi di dalamnya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua emiten teman-teman yang belum dibahas dan sudah dibahas mendapatkan kenaikan yang signifikan, ataupun yang baru beli mungkin bisa mengatur strategi dengan money management. Jangan sampai kita lupa dengan money management teman-teman ya. Terus jangan pernah ngambil di atas lagi, walaupun dia akan ke langit, biarin aja, karena di langit tidak ada udara, takutnya kalian tidak bisa terbang juga seperti burung. Lebih baik kalian cari emiten yang di bawah, utamakan emiten-emiten yang liquid, yang artinya bid turnovernya hidup. Terus jangan ngambil kalau yang pemula ya, upayakan jangan ngambil untuk pemula itu ya di bawah 100, jangan ngambil dulu teman-teman. Itu khusus buat yang sudah berpengalaman dan tahu resikonya. Ingat, tahu resikonya. Terus usahakan jangan ngambil IPO disimpan. Lebih baik IPO itu cuan bungkus, nggak usah nak-ninu lah pokoknya. Ketika cuan bungkus aja. Kalau kalian mau sebagai investing, udah sekarang beli turun beli lagi, nggak usah nanya-nanya apapun. Sebagai investing di saham IPO, ketika turun beli lagi. Kalau udah mentok dengan manajemen, biarkan suatu saat dia akan ke atas juga. Karena saham-saham IPO yang saya liatin, terutama yang saya teliti, ternyata lambat laun dia akan ke atas. Walaupun digocapin, tapi lambat laun dia akan ke atas ya. Karena saham-saham IPO itu cenderung dia memiliki bandar. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Ciao ya.